Peristiwa ketujuh, dahsyatnya azab para pemakan riba. Wa ra'a rajulan yasbahu fi nahrin min damin yulqamul hijarah faqala ma hadza ya Jibril qala hadza masalu akilir riba. Dan baginda Nabi SAW melihat seorang lelaki yang berenang di dalam sungai darah, mulutnya dilempari dengan batu sehingga berdarah mulut dan mukanya. Maka baginda Nabi berkata, apakah gerangan yang diumpamakan dengan perihal orang ini wahai Jibril? Jibril berkata, inilah bandingan siksa buat orang yang suka memakan riba, mengambil harta orang tanpa hak, menghisap darah manusia, mencari untung di atas kesengsaraan orang lain. Itu akibat orang yang memakan harta riba. Nanti di hari kiamat akan berenang di lautan darah dan mulutnya disumbat, dipenuhkan dengan batu, dilempari dengan batu, begitu diseksa selama-lamanya. Ini contoh orang yang memakan harta riba. Harta riba dalam pelaksanaan perbankan yang konvensional, bukan bank syariah ya, bank yang riba. Ataupun cara apa, menghutangi orang kampung dengan cara riba juga sama aja. Jadi akibatnya dia akan berenang di lautan darah dan mulutnya akan disuapkan batu-batu yang besar. Terus peristiwa ke-8, nasib malang para pengkhianat amanah. Thumma ata ala rajulin qad jama'a huzmata hatabin la yastati'u hamlaha wa huwa yazidu 'alayha. فقال ما هذا يا جبريل قال هذا الرجل من أمتك تكون عنده أمانات الناس لا يقدر على آدائها ويريد أن يتحمل عليها. Kemudian baginda Nabi SAW mendatangi seorang laki-laki yang mengumpul seberkas kayu bakar. Ia tidak mampu mengangkat dan membawa. Seberkas itu seikat kayu bakar ya. Terus ia tidak mampu mengangkat dan membawanya, sedangkan ia ingin menambah lagi beban kayu tersebut. Jadi laki-laki ini mengumpulkan kayu yang dia ikat, yang sudah dia ikat dia nggak bisa ngangkat, tambah lagi, begitu. Terus maka baginda Nabi berkata, apakah gerangan orang ini wahai Jibril? Jibril berkata, inilah lelaki daripada umatmu yang menjadi pemimpin pemegang amanah bangsa, rakyat dan umat. Ia tidak mampu menunaikan tanggung jawab memikul amanah tersebut, namun ia selalu ingin tetap memikulnya. Dia tidak mampu memikul, tapi minta supaya dipilih lagi, begitu. Dia nggak mampu. Kalau mampu sih bagus, ya kan? Nah, jadi seperti orang yang mengumpul, ini bukan saya berbicara ya, ini Nabi berbicara begitu kan. Dikumpulkan kayu, diikat, dia nggak bisa ngangkat, ditambah-tambah lagi. Nah, artinya dia nggak amanah, nggak bisa melaksanakan tugas, tapi minta untuk diperpanjang lagi, misalnya kan begitu. Terus peristiwa ke-9, malangnya nasib penyebar fitnah. وأتى على قوم تقرض ألسنتهم وشفاههم بمقاريض من حديد كلما قرضت عادت كما كانت لا يفتر عنهم فقال ما هذا يا جبريل قال هؤلاء خطباء الفتنة خطباء أمتك يقولون ما لا يفعلون. Baginda Nabi SAW mendatangi suatu kaum. Mereka menggunting lidah-lidah dan bibir-bibir mereka dengan gunting besi. Setiap kali selesai digunting, lalu tumbuh semula lidah dan bibir, lalu digunting lagi. Begitulah terus-menerus perbuatan mereka. Ini orang yang menggunting lidahnya sendiri, bibirnya sendiri dengan gunting daripada besi yang panas dalam api neraka. Digunting bibir dan lidahnya, setelah digunting kembali lagi, digunting lagi, dia kesakitan tapi tetap dikerjakannya. Ini contoh apa? Terus maka baginda Nabi berkata, apakah ini wahai Jibril? Jibril berkata, mereka adalah penyebar fitnah, para pemidato umatmu yang bercakap sesuatu yang mereka tidak laksanakan. Ini orang-orang yang suka membuat fitnah, artinya memutarbalikkan kenyataan. Kenyataannya bukan demikian, tapi diputar-putarnya. Orang yang tidak jujur dalam perkataannya, akibatnya orang itu akan menggunting lidahnya
dan juga bibirnya sendiri. Terus ini seakan-akan peristiwa istimewa ini berlaku sekarang. Kalau di segi teguran-tegurannya ini kan menegur, membetulkan masyarakat kita. Terus